Bismillah. Para sunnah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi yususan sana bakara marasuan ali sanala sanala sayyid Fatimah Zahra sayyidi Jilani Mahdari Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali Nawawi Rabi Jamil Bukhara hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina Muhajir Ahmad Isa Baqi Muqaddam Muhammad Wali Wali Yasuli Apur Ajmain Semail arwahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarhamuhum darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulum biddarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka kitab baru dan ya di awal Hijriah. Ini ya kitab ya yang dikarang oleh ya pengarang yaitu ya Abi Mawahib Abdul Wahab ya bin Ahmad Asy-Sya'rani. Ya, yang ada tanggalnya tuh ya di Al-Mutawaffa ya yang meninggal pada tahun 973 itu Hijriah gitu ya. Ya udah berapa 500 tahun mari ya, hampir ya 400-an. Ini ya seorang ya ulama besar ya, ulama alim dan juga orang yang ya seorang wali min auliyaillah ya. Ya itu ya pengarangnya. Itu di sana di awal kitab tuh ya ada terjemah al-musannif ya, bikin tuh terjemah ya si pengarang tuh ya di depan wa Abdul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad ya bin Zaruk ya bin Zarqa ya gitu Ibnu Musa Ibnu Sultan Ahmad Tilmasani Asy-Syafi'i Al-Misra ya Al-Ma'ruf bi Sya'rani ya gitu muhaddisun faqihun sufiyun tuwfiya fi Jumadil Ula ya min sanati ya 973 itu ya. Itu ada ya terjemahannya di sini ya sebagian dimasukin namanya yaitu namanya Abdul Mawahib ya. Ya Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Zarqa ya Ibnu Musa Ibnu Sultan Ahmad At-Tilmisani Asy-Syafi'i ya mazhabnya ya di bermazhab Imam Syafi'i ya kita ya Al-Misra orang Mesir ya Al-Ma'ruf bi Sya'rani yang terkenal dengan sebutan nama Sya'rani ya muhaddis seorang ahli hadis ya faqihun ya seorang ahli fikih ya sufiyun dan juga ahli sufi ya. Nah ya tuwfiya Jumadil Ula ya meninggalnya pada bulan Jumadil Ula tahun 973 Hijriah nih ya. Nah gitu ya dia
ini seorang ya aulia ilah ya, termasuk ya gurunya juga emang para wali-wali ya, banyak diantaranya gurunya tuh ya. Nah ya, yang orang ya seorang apa ya, yang orang apa ya buta tapi itu seorang wali min aulia ilah gitu ya. Nah, itu ya. Nah, dan juga dia nih ya Abu Wahab Syaroni orang yang selalu ya bersahabat dengan Nabi Allah Khidir. Ya, jadi Abi Khidir tuh ya sama dia tuh ya dekat banget dah gitu. Ya, sedang gurunya aja nggak pernah ketemu. Ya, gurunya dia nih Imam Zakaria Al-Ansori. Ya, gurunya nih Abu Wahab Syaroni itu Imam Zakaria Al-Ansori. Itu Imam Zakaria Al-Ansori itu nggak pernah ketemu sama Nabi Khidir. Ya, tapi dia ya sering gitu ya, memang di rumahnya mulu dah kalau kita kata ngingkrek gitu ya, ngingkrek di rumah dia nih Wahab Syaroni itu Nabi Khidir ya, jadi kapan aja emang ada dah di situ dia ya, ini dia selalu ya muzakarah, selalu apa tuh belajar ya ilmu ya kepada dia tuh Nabi Allah ya Khidir tuh ya. Nah gitu ya, sangat tinggi derajatnya. Hanya pada sewaktu-waktu tuh ya Imam Zakaria Ansori gurunya ya, apalagi ceritain tentang Nabi Khidir ya. Nah ya Wahab Syaroni kata dia sih di rumah sering ya nongkrong di rumah gitu ya. Akhirnya kan ya Imam Zakaria Ansori minta coba tolong dah kenalin kan gitu ya, kenalin saya sama dia gitu ya. Nah kata Wahab Syaroni datang apa biasanya dekat apa dekat lohor kan, ntar dia datang kan gitu, datang dah tuh ya Imam Zakaria Ansori itu jaga dah ya, ngobrol aja sama dia datang Wahab Syaroni ya, ngobrol-ngobrol udah nyampe lohor kok nggak ya nggak nongol-nongol ya, padahal dia lagi ngobrol tuh datang masuk gitu orang gitu. Cuman bukannya ya nggak ya bentuknya bukan ya yang bukan gitu ya, datang masuk ya orang perempuan lagi ngobrol ya, masa Zakaria mau parahanin iya perempuan kan gak udah dia sih ngobrol aja. Kalau Wahab Syaroni sih tahu gitu dia tuh kan nggak bilangin ya, bilang itu dia tuh enggak dia gitu enggak aja masuk gitu lagi ngobrol ya, perempuan beri salam dah masuk sono, masuk dah ya, masuk udah ngobrolan nyampe dah Johor gitu. Nah gitu, nah Walter apa si Imam Zakaria Ansori tanya mana dia, katanya datang ya tadi itu gitu. Yang perempuan ya emang begitu ya, kalau dibuat datang dalam ya bentuk laki-laki, bentuk aki-aki ya, bentuk anak muda, bentuk apa ya orang perempuan ya yang nggak disangka-sangka dah nah, gitulah ya. Nah tuh ya kalau dia sih Wahab Syaroni memang udah kenal ya tahu aja, cuman orang yang nggak tahu ya begitu dikasih juga apa ya nggak sangka gitu, nggak sangka gitu. Itulah ya keutamaan tuh Imam ya Zakaria apa Imam ya Wahab Syaroni ini ya gitu ya, nah, gitu ya. Nah ya, nah dulu seorang apa ya, dia seorang wali min auliyaillah ya, banyak gurunya tuh ya daripada ya para wali-wali itu ya. Nah dia belajarnya tuh kepada ya Wahab Syaroni ya, kepada guru-gurunya lain tuh banyak guru-gurunya. Nah ya diantara itu, nah di seangkatan nih teman-temannya segala Ibnu Hajar ya, Syekh Khotib Syarbini itu pengarang-pengarang kitab gitu. Nah itu dia seangkatan tuh ya, Imam Jalaluddin Asyuti pada, nah itu ya angkat-angkatan dia gitu. Nah inilah ya, nah hanya ya sebelum kita baca nih kitab ini ya, kita tawasul dah ya kepada dia ya, kita baca Fatihah ya, mudahan ya keberkahan ya dari ya pengarang kitab ini ya Imam ya apa tuh ya Wahab Syaroni ya dengan masyaikh guru-gurunya ya, mudah-mudahan ya dia apa tuh ya doa kita ya Fatihah kita sampai kepada ya kepada dia Wahab Syaroni dan kepada guru-gurunya ya, dengan ya keberkahan dia dan asrar-asrar ya dari ya dia ini ya, mudah-mudahan ya berlimpah ya kepada kita, dan mudah-mudahan ya dia hadir di majelis kita ini ya di dalam yang mengikuti ya pembacaan ya kitab-kitabnya nih ya, karena kita sering banyak baca ya kitab-kitab karangannya tuh ya gitu ya. Dan juga gurunya tuh Ali Al-Hawas ya, gurunya Ali Al-Hawas itu adalah ya seorang wali nudbah ya gitu ya. Ali Al-Hawas tuh ya kurangnya seorang guru nudbah, apa wali nudbah artinya orang yang apa tuh yang Allah mau lantik jadi wali, dan orang yang Allah pecat jadi wali itu dia hadir ya, dapat undangan dari Allah ya, biar jadi ditahu
siapa yang diangkat jadi wali, dan siapa yang udah dipecat ya jadi wali gitu ya. Nah itu ya tuh gurunya Wahab seorang itu Ali Al-Hawas gitu, tapi orangnya buta gitu ya. Orangnya buta ya, nggak ngelihat, nggak melek gitu. Tapi ya emang Allah ajarin kepada dia tuh ilmu laduni namanya. Nah, dia bisa tahu tuh ya, bisa menafsirkan, bisa tahu apa segala yang orang nggak tahu dia tahu. Nah, begitu ya, kayak Habib Allah Al-Haddad tuh kan dia buta ya, tapi dia ya tahu tuh pintar bisa gitu ya. Nah, dia buta gitu. Nah, inilah ya orang-orang yang seperti begini ya, karena di sisi Allah itu nilainya tinggi kita ya. Nah, mari kita baca Fatihah ya, kita Fatihahkan kepada dia khususnya ya, kepada pengarang kitab ini ya, Wahab Syarani, dan juga kepada guru-gurunya, dan juga kepada guru kita nih ya, bahkan sanad ya, kita punya guru ya itu ya, dari Kiai Syafi'i Azami dan Kiai Abdul Hamid ya, bahkan Majak Campek ya, dan guru-gurunya sampai kepada pengarang ini ya, juga dari Syafi'i Azami ya, kita punya guru. Nah, mudah-mudahan ya dari pengarang kitab ini dan gurunya, dan juga dari guru kita ya, dengan guru-gurunya, mudah-mudahan ya Allah ya ampunin dosanya, maafkan kesalahannya ya, Allah angkat derajatnya, dan Allah limpahkan kepada kita keberkahan ilmunya dan asrar-asrar ya daripada mereka. Ala hazini wa qulinatin shalihah wa ila hadratin nabi syofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya di antaranya tuh karangannya tuh banyak tuh ya, lihat tuh di bawah ya karangannya tuh ya. Nah, ya banyak tuh ya, macam-macam tuh karangan nih Wahab Syarani itu, sampai sebelahnya lagi ada masalah itlaq, masalah syariat Muhammadiyah tuh. Nah itu ya banyak nih ya, ada juga yang nggak dimasukin sini bagian karangannya tuh ya, banyak ya karangannya tuh ya, karena ya kekuatan ilmunya itu ya tinggi nih dia kita. Nah sekarang kita buka baca mukadimah ya karangan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syari'atal mutahharata bahran yatafajjaru minhu jami'u biharil ulumi wal khalajan wa ajra jadawilahu ala ardil qulubi hatta rawiya minha qulubul qasi wal dan wa manna alayya wa munna ala man sya'a min ibadihil muhtasina bil isyrafi ala yanbu isyariati bijami'i akhbariha wa asariha al muntasirati fil buldani hatta sahidaha wa'du jam'i ahadisiha fi qalbihi wa ja'at syari'atun wasi'atun jami'atun limaratibil islami wal imani wal ihsan la kharaja fiha wala daika ala ahadin minal muslimina wa man syahida zalika fiha fasuhuduhu tanto wa buhtan fa innallaha ta'ala yaqulu wa ma ja'ala alaikum bid-dini min harajin wa manidda ala haraja bid-dini faqad kadzabal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah ya, dengan menyebut nama Allah yang memberikan nikmat yang ya kasar-kasar dan nikmat yang halus ya. Alhamdulillahillazi ja'ala syari'atal mutahharata bahran. Segala puji ya bagi Allah
yang menjadikan syariatnya al-mutahharah, ya, syariat yang suci nih, ya, syariatnya agama kita, yaitu bahran, yaitu merupakan lautan, yatafajjaru minhu, mengalir, ya, minhu, dari lautan itu, ya, jami'a biharil ulumi, seluruh lautan-lautan ilmu, wal jan, dan juga, ya, selat-selatnya, jan selat, ya, wal khaljan, ya, wal khaljan, dan selat tuh, ya. Jadi syariat nih mutahharah tuh, ya, syariat itu Allah jadikan tuh laksana lautan, ya, yang luas, yang lebar gitu, ya, syariat tuh, ya, Allah jadikan lautan. Nah, dari lautan itu, nah, ya, mengalirlah, ya, dari lautan itu ngalir tuh ke seluruh lautan-lautan yang kecil tuh, gitu, ya. Nah, biharil ulum tuh, ya, lautan-lautan ilmu, wal khalajan, dan juga selat-selat tuh, ya, gitu, ya. Dari situ tuh, dari lautan itu, nah, ngalirlah, ya, di situ, ya, syariat tuh, ya, ke lautan yang kecil dan kepada, ya, selat-selat. Wa ajra jadawilahu, ya, dan Allah alirkan, ya, saluran-salurannya tuh, jadawil, ya, gitu, kalau kita solokan, ya. Nah, ya, nah, Allah alirkan tuh, ya, nah, alal ardil qulubi, ya, ke hati, ya, gitu, ya, ke tanah hati itu, artinya ke dalam hati, hatta rawiya min hal qalbul qasiwal, dan sehingga puas tuh, ya, sehingga puas tuh, rawiya minha, ya, dari, ya, lautan tersebut tadi, hati yang jauh dan hati yang dekat, ya, gitu, artinya hati yang dekat pada Allah dan juga hati yang jauh dari Allah, ya. Nah, dengan memancarnya tuh air lautan ilmu, ya, dari, ya, yang Allah alirin tuh, nah, masuklah ke hati, ya, gitu, tanah, ya, artinya hati orang-orang itu, ya, baik yang al-qasi, ya, yang jauh dari Allah dan yang dekat ada Allah, itu, ya. Nah, dari situlah Allah pancarkan tuh, ya, syariatnya. Nah, wa munna ala man syaa min ibadihi, dan Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, min ibadihil muhtasina, dari hamba-hambanya yang khusus, ya, Allah kasih tuh, ajarin ilmu, ya, kepada orang-orang yang khusus, ya, itu ilmu laduni, gitu, ya, Allah ajarin tuh, ya, pada hamba-hambanya tuh yang khusus tuh, ya, bil asyrafi, ya, dengan, ya, kemuliaannya, ala yanbu isyariati, atas memancarnya tuh syariatnya agama, bijami'i akhbariha, dengan seluruh, ya, berita-beritanya tuh, ya, dari syariat tadi, wa asariha, dan asar-asarnya, al-muntasiratu, ya, gitu, al-muntasirati fil buldani, yang tersebar di seluruh negara, hatta sahidaha ba'da jam'i ahadisiha, sehingga bisa dilihat, disaksikan sesudah terhimpun hadis-hadisnya, fi qalbihi, ya, di hati hambanya, faja'at syari'atun wasi'atun, ya, maka, ya, datanglah, artinya muncullah, ya, syariat-syariat yang luas, jami'atan, ya, jami'atun limaratibil Islam, yang menghimpun seluruh, ya, nah, ya, kalau apa syariat Islam tuh, wal iman wal ihsan, ya, iman dan ihsan tuh, ya, dengan terkumpulnya tuh, ya, hadis-hadis, asar-asar, ya, nah, yang ada tuh, nah, maka datanglah, muncullah syariat-syariat yang luas, katanya, ya, dalam tingkatan Islam, iman dan ihsan itu. La haraja wiha, tidak sempit, tidak ngapa tuh, wala daika, enggak sempit, ala ahadin, buat seseorang, ya,
minal muslimina, dari kalangan orang-orang muslim. Waman syahida dzalika fiha, siapa orang yang menyaksikan yang seperti itu, ya, fasyuhuduhu tanto'u wa buhtan, ya, maka persaksiannya, penglihatannya itu tanto'u wa buhtan, itu ya terjadi padanya tuh satu pembicaraan dan satu tuduhan, katanya. Fa innallaha ta'ala yaqulu, maka sungguhnya Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Allah tidak jadikan pada kamu di dalam agama ini sesuatu yang haraj, yang sempit. Ya, Allah bikin ya syariatnya luas. Ya, dengan begitu luasnya tuh syariat, ya. Nah, gitu. Orang-orang yang nggak paham, nggak dekat itu, ya nguci, ngomong tanpa untuk bicara, ngomong dan menuduh bahwa ya agama kok begini banyak luas gitu, ya. Nah, tuh ya. Padahal memang Allah bikin tuh syariat tadi tuh bahran, ya, lautan. Ya, kalau lautan kan berarti kan lebar, luas. Ya, gitu, ya. Nah, ya dikasih tuh ya. Wah, ini kalau bikin nah, syariat seperti itu. Ya, Wahab Syarani lagi nanti di kitab-kitab yang lain itu ya syariat itu ya jadi apa tuh ya ainus syariah itu Allah bikin satu gitu bundar gitu ya kayak kita jala dah. Ya, kalau jala kan mata jalanya atuk di atas satu atuk gitu. Nah ini di sini memancar terus sono. Ya, bagaimana tuh mau jalannya, ukurannya. Ya, mau gede kecil gitu ya. Jadi ainus syariahnya tuh gitu. Ya ainus syariah di sini kalau menurut Wahab Syaroni itu bukannya dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu adalah pancaran dari ainus syariah. Gitu ya. Jadi ainus syariah itu yang Allah ciptakan itu ya, gamak tuh di atas. Nah, ya dari begitu tuh pancar. Nah, ya dengan begini luasnya itulah ya. Jadi pendapat-pendapat hilafiyah apa semua jangan kita salahin itu ya. Tuh ya menurut Al-Syarani sini ya, kalau kita udah selusuri itu omongan-omongan dia ya nyatanya kan begitu ya, nggak ada yang salah semua gitu ya. Nah, ya tuh ainus syariah memang Allah bikinnya begitu jadi banyak tuh. Ya, kemana kita jalan gitu ya sampai kepada tujuannya satu kayak jalan kan ya pada urutin nih yang panjang lebar kan dari sini kita urut sudah kemana sini kan yang muter nah di sini ke sini ini ya. Nah, atau juga keran, kayak keran tuh kan inanya towernya atuh tuh. Nah, gitu. Nah, kerannya banyak dibuka sono. Lancar kan dari mana tuh? Nah, gitu ya. Nah, itulah ya syariah tuh gitu ya. Ini pahamin dulu nih ngomong begini nih jangan ditolak, pikirin dulu gitu. Ya, kalau omongan orang para aulia tuh ya, nah jangan buru-buru ya kita apa tuh? Ya, kita salahin. Ya, belum sampai karena belum sampai ukuran omongan kita gitu. Ya kalau belajar gini nih omongan orang aulia itu nggak bisa ya kayak omongan kita biasa begini ya gitu. Jadi kudu lan gitu ya. Nah nanti Allah kasih tuh. Ya kalau orang apa omongan-omongan para aulia tuh ya terima aja dulu. Jangan kita sangkal, jangan kita cegah. Karena kalau kita tuh tolak pengomongan orang aulia sampai mati kita Allah nggak kasih bisa paham. Ya, kalau kita nolak. Ya, kok kenapa nih wali ngomong begini omongannya nih kayak salah apa-apa gitu. Ini aja. Apalagi kalau kita baca kitab apa tuh, kitab apa Ibnul Arabi. Ya, tuh ngomongannya ya gitu ya, yang kayaknya enggak ya, gitu mau pikiran gitu tuh kita mulai apa ya, Imam Ibnul Arabi tuh ya Futuhul Makkiyah tuh. Hanya kitab Futuhul Makkiyah tuh 10 apa 9 jilid gitu. Nah, itu dilurusin tuh sama Imam Al-Syarani tuh jadi Al-Jawaqid wal Jawahir. Ya, itu kitab tuh dilurusin omongan dia. Baik kita ini bisa mencernanya. Jadi apa kata dia tuh gitu ya. Ya omongan para wali jangan kita apa tuh kalau yang omongan para wali itu jangan kita cegah, jangan kita ini oh ini gini enggak bakal Allah enggak bakal kasih tuh. Kita sampai mati tuh enggak bakal kita bisa paham. Gitu. Makanya gimana lepas aja lo gitu karena belum sampai. Ya, gitu. Ya, kayak anak kelas 3 dikasih pelajaran kelas 6. Jadi ngerti kan kagak sih. Ya. Gitu, anak kelas 3 gitu. Nah, sekarang yang dibacain anak pelajaran anak kelas 6.
Ya kayak apa juga Anda bacain nggak bakal ngerti. Gitu. Ntar kalau di kelas 6 ya baru tahu kan. Gitu. Atau juga di kelas 6, di kelas 3 juga pelajaran kelas 3 nggak pakai gitu aja udah paham. Ya gampang. Nah, gitu kan. Kan gitu. Udah kelas 6 tuh. Ya pelajaran kelas 3 disuruhin. Gampang gitu. Ya, nah ini gitu-gitu juga. Ya kelas-kelas orang begini. Ya kalau kita pelajarin tuh ya, apa ini omongan-omongan para aulia-aulia tuh, ya jangan buru-buru ya mencegah. Ikutin aja, biarin aja, nggak sampai ke omongan gitu biarin. Ini yang Imam Ahmad bilang tuh waktu dia ngimpi ketemu Allah gitu, ya Rob ayu amalin ya buat hambamu yang paling afdol ya gitu kan. Itu Imam Ahmad bin Hambal tuh tadi ngimpi ketemu Allah kan 100 kali ya gitu. Udah 99 diketemu, dikata kalau saya ketemu sekali lagi ngimpi sama Allah, saya mau tanya sama Allah, ya Allah ke amalan apaan, kerjaan apaan yang paling bagus buat hambanya. Nah ini Allah ngimpi ketemu sama Allah, ditanya ya Allah apaan, dikata ya tilawatu kitabi, kata Allah baca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hambal bifahmin au bighairi fahmin, bacanya dengan paham atau enggak paham. Udah titik. Nah ini pengertian bifahmin au bighairi fahmin gimana? Ya kalau pengertian kita kan dipahmin kan yang kita bisa. Iya, yang enggak bisa ya enggak apa-apa udah gitu. Nah maksudnya tuh kan bifahmin itu artinya yang kita bisa pahamin. Artinya yang orang nih, para ahli mufasir memahamin tuh ayat-ayat itu baca Quran tuh ya, yang ahli tafsir tuh memahamin itu kan. Ahli tafsir kan banyak, ahli tafsir ya Imam Tabari, tafsir Alusi, tafsir ya macam-macam tuh ya ituan ya banyak, Samarqandi sampai itu Bu, banyak macam-macam itu yang ayat-ayat yang dipahamin oleh ahli mufasir. Nah ada lagi ayat yang enggak dipahamin oleh ahli mufasir ya, kayak ayat mutasabih ya kan enggak dipahamin tuh, enggak ada yang tahu. Ya, semua ahli apa? Ya, ahli tafsir ya menafsirkan apa tuh? Alif lam mim. Allahu a'lam bimuradi. Allah lah yang tahu. Ya, karena Allah enggak apa tuh? Ya enggak bukain. Itu. Nah, di itu kalau ya ada ayat-ayat yang enggak kita pahamin, ya ada ayat yang kita bisa paham. Yang kita pahamin itu artinya yang pahamnya daripada para ya mufasir, ahli-ahli tafsir. Nah, yang ayat yang enggak dipahami oleh mufasir, nah itu kan ya banyak ayat-ayat muhkamah termasuk. Ya itu kan dikata warasihuna yaquluna kan gitu. Ya. Nah, gitu orang-orang yang ilmunya dalam aja bilang itu adalah ya adanya ilmunya itu pada Allah gitu. Ya, itu yang dikatakan bighairi fahmin gitu ya. Nah, ini gitu juga ya. Ini karangan apa tuh kalau omongan para aulia-aulia ini ya biarin aja ya, kita nggak sampai tuh omongan-omongan dia tuh kita pahamin, biarin lepas aja, jangan kita ngingkarin. Ya kita ingkarin, Allah nggak bakal kasih tuh sampai kita mati nggak bakal bisa ketemu paham gitu, gitu ya, nggak paham tuh Allah nggak bukain gitu ya. Nah artinya nih ya kalau dia nih ya, jadi kita tuh ya, ini kalau kita baca kitab apa tuh tasawuf ini gitu ya, orang-orang seperti gitu, ya itu banyak ya kalimat-kalimat yang ya nggak bisa kita ya belum bisa terima atau apa, biarin aja, ikutin aja dulu ntar ya belum sampai karena belum waktunya sama kita. Ntar kalau udah waktunya Allah kasih paham sendiri kenapa ya para aulia-aulia ngomong begini, kenapa aulianya kalau wiridan tuh kalau yang dikasih para aulia jangan nggak boleh kita roboh kan begitu ya, gitu ya, barisnya aja jangan dirobah ya, meskipun tuh menurut ya apa tuh ya menurut ini kita gitu salah gitu, tapi jangan karena itu urusan dia gitu ya, dan itu urusan dia ya gitu ya, dan jangan kita salahin gitu, kalau kan banyak yang begitu kan yang gitu ya dirobah-robah apa gitu, itu nggak, nanti nggak ada apa tuh ya, nggak ada asrar-asrarnya yang begitu ya gitu ya. Ya kalau asal-asal gitu. Karena kalau kita kalau menghari kepada para aulia itu bukannya dituntut kepada kita mahamin begitu, yang dituntutnya tuh kita apa? Ya, tunduk sama dia. Baru gitu. Memang sengaja dibikin begitu. Ya, supaya salah-salahin lu gitu.
Kan kalau dengan disalahin begitu kan berarti kan dia merasa apa dirinya? Sombong kan? Ya kagak bakal dapat. Gitu. Ya, ngaji. Ya. Bukannya nggak tahu. Gitu. Ya, ngaji. Ya Imam Ghazali kan pengen dapat tuh ilmu yang begitu kan, yang bisa kayak abang itu Imam Ahmad kan gitu, bisa tahu tuh kasab yang Allah kasih dengan apa? Tunduk tuh hatinya. Kan gitu. Ya. Tuh, ya begitu. Ya, Ghazali itu. Ya. Kan pengen tuh abangnya Ahmad ya namanya. Kalau Imam Ghazali jadi imam, dia selalu muparokoh. Ya, kenapa? Ya dilihat tuh hati Imam Ghazali lagi sembahyang hatinya kemana. Ya, ini waktu dia lagi pernah sembahyang tuh Imam Ghazali lagi apa? Lagi mikirin masalah head. Gitu, Imam Ghazali jadi imam. Allahu Akbar. Abangnya begitu gitu, nah ini orang belepotan darah. Ya, muparokoh dia nggak sah. Orang begitu nggak sah. Jadi lihat orang buat darah muparokoh aja udah. Akhirnya berani bayang lagi, terus salah lain lagi, masalah gitu. Nah ini Imam Ghazali kan nggak enak sama masyarakat, ya jamaah nggak bisa masyarakat sama ibu-ibunya. Jangan bu, bilangin dah tolong tuh, abang tuh kayaknya dia selalu parokoh mulu. Kayaknya ibunya kan panggil, nyumin berdua ngapa emang? Nah kata abangnya, nah apa kita bayang ngikutin orang yang lagi, ya yang hatinya mulai belumuran darah. Iya, nah, orang menggunakan darah kan najis. Iya, nah gitu. Akhirnya tuh Imam Ghazali kan akuin, iya emang bener, saya lagi apa tuh karena lagi mikirin masalah head, yang gitu. Nah jadi kan terlintas tuh, dia udah mati kelihatan, gitu. Nah ini Imam Ghazali kan tuh gimana caranya tuh bisa dapat bisa tahu begitu, gitu. Ya kan abangnya tuh no pergi no sono pantai no belajar no di pinggir laut no ada tuh orang no gitu namanya si Fulan no ada suruh kita pergi sono mau belajar gitu sama dia. Nah yang sono ada eventually pakai tuh. Nah, dia kan waktu itu jadi apa tuh? Jadi ya rektor universitas apa tuh? Ya apa namanya tuh waktu itu? Ya kan jadi ya orang gedean dah. Gitu kan. Pakai dia baju seragam gitunya gitu jalan sono. Jalan nemuin sono. Akhirnya sono tukang jalan. Bukannya kayak lagi tasbih lagi zikir kagak. Jalan aja lagi jalan aja datang Ghazali. Jalan tanya ke jalan mau ngapain? Ini saya sudah belajar sama abang saya kemari. Gitu. Gitu. Nah ya, kata Kang Jalan mau bener mau belajar iya. Udah kalau mau belajar tuh ada pengki ada apa tuh? Ya, ada sapu. Kan gitu. Tuh pengki sapu. Pegang. Bukannya diajarin tuh baca kitab nih, baca zikir gini kagak. Yang itu tuh ada pengki, tuh ada bawa sapu, pegang, gitu. Nah dia mau pegang kan dia pakai baju gituan kan? Iya, nah baju apa tuh baju gamis gitu. Ya, nanti mau buka gini mau angkat itu, dari pegang sapu mah, pengki, ya kan pengki sapu kotor. Nah dia ngelain, nggak bisa, itu nggak dikasih. Pegang aja padanya, ya sayang bajunya. Udah lagi mau begitu udah cukup udah pulang tuh segitu. Oh belajar ini baca nih ngaji baca nih kagak ya udah pulang udah cukup pulang nggak nyapu nggak itu cuman apa tuh duduk santai waduk dah kan rendahin tuh tadi bisa inilah ya. Nah, itu yang di surat Al-Kahfi kan Nabi Musa, Nabi Jawa. Nabi Khidir. Ya. Innaka lan tastati ama iya sabra. Ya, kata Nabi Khidir lu gak bakal sanggup dah. Ya, ngikutin yang begini. Yang gitu kata Nabi sudah. Ya, gimana enggak sanggup belum dicoba. Kan gitu. Pakai fatasbiru malam tukit bihi kubra. Ya, bagaimana enggak sanggup? Ya, kalau belum dicoba, tes dulu. Iya, gitu kan? Sanggup apa kagak? Ada Nabi Musa nih. Iya, gitu. Nah kalau Nabi Khidir kata, iya dah kalau gitu, tapi syarat. Kagak boleh kritik, nggak boleh nanya. Ikutin aja. Kan gitu. Ya, nggak boleh nanya. Kalau nanya gagal. Udah nggak boleh protes. Kayaknya apa yang ikutin aja, apa yang gua kerjain ya udah, lu jangan protes hasil.
Nah kan gitu, ya dah kalau mau ayo naik kapal kan naik gitu. Kayak gitu pantolaka kan gitu. Nah ini kan warok tiba Safina Tanto naik kapal kan, Wakoro ha. Begitu naik kapal tahu kapal ngapain? Sama Nabi dia dibolongin tuh tahu. Gitu. Nah Nabi Musa pikirannya kan, tuh ini orang banyak mau diapain mau tenggelam. Akhirnya ketaha gitu ya. Apakah kamu mau tenggelamin orang yang ada di kapal ini? Kan gitu. Nabi Musa protes tuh. Apa jawaban Nabi Khidir? Tadi gue udah bilangin, ya kan? Nanya protes. Iya dah, iya kata Nabi Musa ya maaf lah. Ya saya lupa. Ya kenapa pikirannya kan orang kapal dibolongin kan bakal tenggelam kan? Kan gitu. Ini kan. Ya udah. Ya maaf dah katanya. Nah turun dah kapal, udah turun kapal. Lagi kapal jalan ada anak lagi main, tinggal aja lehernya getlok kayu matiin. Aduh, Nabi Musa katanya lebih-lebihan lagi nih orang. Ya, kan lebih-lebihan lagi. Nah, anak kecil, ya, lagi main, ya, tahu saya penggal lehernya matiin. Itu, aduh, ya, lakon faal sama itu kan ya, nukro kan gitu. Apa jawab lagi? Tadi udah bilang, innaka lantas tatinya. Ya Allah. Nah, akhirnya Nabi Musa minta uzur. Kalau sekali lagi saya protes, ya gitu udah berarti saya nyerah dah. Ya nggak bisa ngikutin itu. Ya nggak bisa ngikutin. Nah kan gitu kan, ya dah jalan lagi, jalan satu tempat. Ya di tempat itu orangnya pelit-pelit. Ya nggak ada yang mau jamu orang, nggak ada yang mau ini orang dah situ pokoknya tempat di kampung pelit. Itu ya udah minta jamu apa kagak udah jalan dah keluar. Ya di kampung itu begitu jalan keluar Nabi Musa ada tembok doyong kan gitu ya dekat rubuh karena Nabi Eden Musa kita apa kita dandanin nih supaya jangan rubuh Nabi Musa kali kan empat Nabi Musa nah ini kita di situ kagak apa tuh iya dia nggak mau jamu nggak dikasih apa kita nggak dituin nggak mau nah lebih baik itu minta upah aja kan gitu karena Nabi Musa tuh ya lebih baik itu minta upahin itu kita dandanin dah ya udah tahu anda apa anda tuh namanya gitu ya komersil ya nah mulai komersil gitu pikirannya bang duit gitu kan nah ya udah akhirnya kan Nabi apa tuh Nabi Musa kata Nabi Idris kata ya azafirakun baini wa bainika innaka lantas tati amaya bro gitu dah ya sampai sini dah lain udah ya pikiran udah ini ya. Nah baru dibilangin nih maksudnya ini nah baru bisa tuh perahu dibolongin karena apa kapal dibolongin karena ini kapal punya orang miskin kalau kagak dibolongin di belakang tuh ada raja yang zolim tukang ngambil kapal jadi kapal dirampas kalau dibolongin ditahu kapal rusak kalau kapal rusak nggak diambil kan ngapain ngambil kapal rusak kan tinggal nah besok dibolongin kan tinggal dinambel aja dikit kan bisa jadi usaha lagi kalau diambil ya yang depannya sono kan gitu ya nah anak kecil ini karena dia gedenya bakal jadi orang apa yang jahat dia mendingan mati masih kecil gitu iya kan gitu orang tuanya kan gila kan gitu ya nah ya tembok punya anak yatim di bawah tembok itu kalau dirubuh ada pendeman Mas di situ dari kakeknya Wakana ya gitu Abu Huma Solihah tuh ya bapaknya dia tuh orang soleh itu bukannya bapak dari anak itu yang 7 tuh keturunan tuh yang nyimpen ya engkong yang ketujuh tuh dari A ke B ke C itu no sampai yang ketujuh tuh nyimpen buat anaknya itu kalau dirubuh itu orang-orang ini ambil katanya ntar tidak apa ya tidak besar baru diambil gitu nah inilah yang kamu nggak gitu ya nggak berhasil ya Nabi Musa kan yang itu itulah ya kalau orang-orang yang jalanin tuh ilmu-ilmu yang begitu tuh ya nggak bakal dia bisa berhasil kok banyak protes banyak tentang agak bakal dah ya gitu ya kalau kita
masuk ke dalam ilmu orang-orang yang begini ya sam'an wa ta'atan gitu ya. Udah denger aja apa katanya sini, jangan pakai protes-protes mengapa kayak bakal gitu ya. Tuh orang para aulia-aulia ya, karena ya mereka tuh Allah udah kasapin ya buat dia tuh tahu bakal begini gitu ya, karena orang nggak bakal bisa tahu tuh yang akan datang yang gaib itu kecuali bisa tahu dengan jalan nur nubuwah atau nur wilayah gitu ya. Jadi orang tuh bisa tahu kalau bahasa ini yang akan datang terjadi bakal apa begini nih, atau yang alam gaib sono ya terjauh tuh ya, tahu tuh yang di kuburan yang apa sono alam gaib tahu. Itu bisa tahunya dengan apa? Jangan nur nubuwah atau nur wilayah, nur kenabian atau nur ya wali. Jadi kalau dia orang senabi, nah itu dia bisa tahu karena Allah bukain hatinya, atau dia seorang wali min auliyaillah. Hanya orang wali mana auliyaillah tuh yang begitu-begitu nggak bakal dibuka gitu, bukannya dipamerin, wah ini bakal terjadi besok gini itu sih bohong gitu ya. Bang wali kagak, nggak bakal. Dia kan kalau orang seorang wali ketahuan keramatnya tuh ketahuan, pindah dia gitu, nggak mau lagi di situ ya, bukannya dibangga di situ kalau pamerin, malu dia itu kita dia bagi mereka aib gitu karena ketahuan gitu ya, pindah dia lagi pindah sono gitu ya, bukannya bangga kecuali si sihir dukun emang disengajain ya, kayak orang pada apa tahu pada ini gitu. Nah kalau orang apa kalau namanya ya keramat nggak begitu ya, cuma ditutupin itu. Ini banyak wali-wali yang mastur kan gitu ya, wali-walinya mastur tuh yang nggak mau pengen ada kelihatan keramatnya selama dia masih hidup ya, bahkan sampai dimati nggak ketahuan juga kan ya, ini mastur ya diminta sama Allah supaya jangan ketahuan ya, bukannya pengen kayak gitu nah tuh banyak para aulia-aulia yang mastur tuh gitu ditutupin sama Allah ya, atau udah ketahuannya tuh udah mati ya, udah mati baru ketahuan tuh ada keramatnya dia ada ininya gitu ya, atau juga emang ya sepanjang ini dah ya dari hidup ke matinya enggak ya, dia nggak pengen tuh ketahuan ya keramatnya. Nah inilah ya orang-orang para aulia Allah tuh begitu ya. Nah jadinya gitu. Nah lanjutnya wamanid da'al haraja fidini, siapa orang yang menganggap sempitnya dalam agama nih ya gitu ya, wamanid da'a ya haraja fidin faqad kadzabal Qur'an. Nah sungguhnya dia mendustakan Al-Qur'an ya. Karena Quran tuh Allah berfirman tadi ma ja'ala alaikum fid dini min harajin. Allah tidak jadikan buat kamu dalam urusan agama ini sempit. Ya, jadi kalau kita bilang tuh agama itu sempit ya berarti dia enggak dibohongin Al-Qur'an, enggak percaya sama Quran tuh gitu ya. Faizan, maka kalau begitu asyari'atu kasajaratil azimati almuntasirati. Nah kalau begitu tuh, kalau yang namanya itu ya syariat itu ya luas gitu, maka syariat itu laksana satu pohonan yang besar. Ini syariat laksana satu pohonan yang besar, katanya almuntasirah ya, yang tersebar di punya cabang-cabangnya tuh gitu ya. Wa aqwalu ulama'iha kal furu'i wal aqsan, dan perkataan-perkataan ulama itu sama seperti cabang-cabangnya itu furu' ya wal aqsan, dan cabang-cabang yang kecil ya, cabang yang besar furu' dan cabang yang kecil tuh ya. Jadi omongan-omongan para ulama itu nanti itu laksana begitu. Jadi dasarnya tuh pohon gitu. Nah, cabang dah tuh suno. Nah, yang larinya semua kemana? Kan ke Pongkol pusat. Ya. Hanya jangan kita bilang ya sempit gitu ya. Nah, wa kullu man syahida tanaquda fi akhbariha aw khata'a fi aqwali ulama'iha fa innama huwa likusuri an darajatil irfani. Setiap orang yang memandang ya tanakud itu pertengkaran
ya fi akhbariha dalam berita-beritanya nih enggak mah au khata'a fi aqwali ulama'iha atau menyalahin perkataan-perkataan ulama fa innama huwal likusuri andarajatil irfan hanya saja dia itu orang itu tuh ya terbatas dari tingkatan kemakrifatan. Ya, jadi orang-orang yang nyalain ya perkataan-perkataan ya para ulama ya yang menganggap salah ya itu berarti ilmunya terbatas itu ya. Ya. Oh, ya belum luas. Kan gunanya kitanya apa tuh belajar ilmu buat apa? Buat benerin kan? Bukan buat nyalain gitu. Nah gitu belajar kan supaya pintar, gitu belajar kan supaya pintar. Maksudnya supaya apa? Benerin. Ya bukan nyalain. Kalau nyalain sih nggak usah belajar juga kan. Ya bisa. Ya. Kalau nyalain itu, sama juga orang kan itu kalau dandanin kan kudu belajar. Kalau ngerusakin, nah nggak usah belajar, ngapain belajar? Ngerusakin, kan bisa. Ini motor nih, motor bener-bener gitu, udah buka-bukain aja. Ngerusakin kan? Nah anak kecil kan bisa tuh, anak SD suruhin tuh, nih motor nih rusakin, kasih tuh obeng apa gitu, bisa gak sih? Bisa, tapi benerin. Nah hanya kan susah benerin, yang susah benerin. Hanya kita disuruh belajar sama Allah tuh buat benerin, gitu, ya. Apalagi di ulama-ulama, nih ulama nih ngomong, ya bukannya kita salahin. Benerin itu. Nah benerinnya gimana? Nah kitanya harus belajar. Nah kalau kita belajar kan berarti kita tahu oh bahwa dia nih ngomong begini maksudnya tuh ya. Jadi nggak nyalain kan? Kan yang nggak tahu kan nyalain aja. Antum begitu. Padahal kan dia ngomong kan. Ya itu tujuan dari kita disuruh belajar tuh buat benerin ya bukan buat merusakin. Kalau merusakin sih ya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya, cuma ngerusakin tuh, itu nggak sekolah kan bisa. Nah, tapi kalau yang namanya benerin, itu. Kemarin saat masalah perbedaan pendapat ulama, kan pernikahan tuh kan ada yang dua bener pakai wali, ada yang nggak pakai wali. Ya iya. Kan artinya ada jalan. Ada jalan, nah biarin aja. Ada lagi berdua di mana, di hutan di mana. Nah iya. Bisa. Nah bisa. Nah iyalah, kan gitu banyak jalan kan. Nah itu kan luas namanya. Iya. Kalau kita menyalahin, oh nggak sah tuh, gitu. Nah kan gitu. Nah karena gitu bukan sembahyang, kita nggak baca Bismillah, sah gak? Sah kan gitu. Bayang nggak baca apa tuh? Ya baca Fatihah, sah gak? Sah. Kenapa? Ada ulama kan? Itu dia kan nyalain. Oh apaan lu sembahyang nggak baca Fatihah? Itu kan nyalain. Gitu. Ya, gitu. Nah, justru gitu. Ya kalau ada satu perbedaan, satu pendapat begini, ya kitanya mestinya jangan nyalain. Nah, kitanya cari tuh. Siapa yang salah? Kita apa dia? Gitu. Ya, mungkin kan kita karena belum sampai ilmu sama kita kan. Ya, ini ilmu belum sampai sama kita. Nah, jadi kan kita salahin. Coba kalau kita udah tahu sampai. Nyalain enggak? Nah, kagak. Hanya tuh gitu. Ya kalau ada perkataan-perkataan ulama yang kata ngapa begini, kita cari gitu, ya. Ya cari tuh, ya, gimana. Ini kan gitu kan banyak kan enggak apa, ya, kagak mau nyari enggak ngapa nyalain aja. Gitu, ya. Gitu. Hanya perkataan-perkataan ulama, ya dari apa tuh dari wiridan, dari apa gitu. Kita baca ini ngapa begini, ya. Nah kita cari karena kan bahasa kalam Arab kan banyak. Ya kan gitu, ya jangan satu jalan doangan. Ini mesti sorobnya begini nih, gitu. Wah ini salah kalau yang begini, ya ketololan. Gitu, itu. Ini cara cari lagi, ya, gitu kan. Ada bahasa ini, tuh, gitu, ya. Gitu. Nah, ya. Emang gampangannya lain. Ini orang kalau udah berhenti ngaji, pinter udah. Iya, kalau berhenti belajar, ayo berhenti belajar, pinter. Pinter ngapain nyalain? Iya. Kalau berhenti aja ngaji. Kalau selama dia ngaji belajar masih tolol.
ya nggak bakal pinter-pinter, gitu. Ya, gitu. Nah Imam Syafi'i bilang, kulama izdada ilmi izdada fahmi bijahli. Ya, kata Imam Syafi'i itu, kulama izdada ilmi. Setiap tambah pada saya ilmu, maka bertambahlah paham bahwa saya ini masih bodoh. Terus Imam Syafi'i kan kalau kita belajar kan, oh tahun ini jadi ini. Oh iya berarti kemarin gue masih Allah kan gitu. Ya, belum tahu. Ya kan ini lama izdada ilmi izdada fahmi bijahli. Ya, gitu. Setiap saya tambah ilmu, tambahlah saya paham bahwa saya ini masih bodoh. Gitu. Ya, ya perkataan ulama lagi ma tudriku halan wa malam tudrik ahwal. Yang kamu baru dapetin baru satu hal. Tapi yang belum dapetin ahwal. Masih banyak gitu. Ya, ya berhenti dah kalau mau pintar berhenti ngaji. Belajar pinter lah gitu. Ya. Duh, waktu anda di Campek tuh kayak Sapi bilang begitu. Kalau mau pinter artinya udah jangan ngaji dah, pinter lah katanya. Gitu. Ya, kayak Sapi Campek bilang gitu. Ya, pinter lah katanya. Ngapain nyalahin orang. Ya itu baru belajar dikit. Itu baru belajar dikit, taunya segitu. Udah orang gitu kan. Nyalahin dah. Oh nggak bener tuh. Kan gitu. Ya, nah ini gini. Ya. Tapi kan kalau dia udah belajar kan semua, apaan juga belajarin kan. Ilmu tuh ya lautan kan gitu tadi tuh, syariat tuh. Itu lautan kan gitu. Ya, makasih. Satu ilmu ya gitu, dibahas tuh nggak habis-habis kan. Ya, mau apaan aja tuh. Ya jangan sempit gitu ya. Jadi biar luas tuh gitu ya. Ya kita disuruh belajar tuh gitu buat benerin orang, jadi bukan nyalain orang. Kalau nyalain orang sih ya nggak perlu belajar lah gitu. Itu apaan juga. Kalau namanya ngerusakin gampang dah, yang susah benerin gitu ya. Nah itu ya, nah itu berarti itu ya dia itu berarti kusurun ya wahwa likusurihi anda rajatil irfan. Fa inna syari'ata qad ja'at ala martabataini. Sungguhnya ya syariat ini itu datang ya atas dua tingkatan nih, dua golongan. Mana? Tahfifun wa tasdidun. Ada syariat yang ringan dan ada yang berat gitu ya. Nah, walikullin minhuma rijalun. Setiap dari dua martabat ini, yang ringan dan yang berat, itu ada orang-orangnya. Ada ringannya, kan ada setiap orang kan. Iya, kalau yang nggak kuat, yang lemah, ngikutin yang ringan. Nah, kalau yang kuat, ya, yang ngikutin yang berat gitu, ya. Nah, kita nggak kuat nih sembahyang 20 rakaat, nah 2 rakaat. Gitu. Iya, kan itu namanya takbir. Yang ringan, bayang terawih 20 rakaat, gak berat banget susah ya. Yang gitu. Nah 2 aja. Emang apa? Kan udah terawih kerjanya udah terawih, udah berapa rakaat. Nah 2 lah. Iya, emang sih. Nah kan terawih namanya. Ya, nggak tolol banget sih gitu. Gitu. Lah iya lah kenapa? Ini apaan? Itu kan udah terawih. Lah iya, udah terawih. Terawih 20 yang kuat. Nah yang gak kuat? Nah 2. Nah orang suruh manggul banyak 10 piece yang kagak kuat dan 1 piece. Gitu. Malah tudrikulu la tatruk kullu kan kata ulama gitu. Ya, dalam kaidah usul fikih itu malah tadrukulu la tatruk kullu, nggak bisa bawa semua, jangan ditinggal semua. Ini orang disuruh bawa nih berapa? 20 rakaat, nggak bisa. Udah, jangan. Bisanya berapa? 2, ya udah. Bawa nih 10 piece, nggak kuat panggul. Ya, 1 bawa. Ya, gitu. Ya, ini udah nggak bisa bawa. Ya, semua suruh 10 piece gitu, kagak kuat, udah ditinggal. Aduh, gitu lu udah bawa kan, udah mana nih? Lah kok atuh, ya sanggup di sini. Nah gitu,
Ya, nanti kan disuruh di akhirat Allah tanya gitu. Ya, berapa yang lu kerjain? Ya atau gitu, ya, gitu. Ya, gitu. Nah kalau udah segitu ya jangan upahnya yang mau bawanya atau upahnya yang 10. Ya salah gitu. Nah orang kasih lu bawanya atau kasih nih. Ya, kasih goceng nih gitu. Gitu kan. Ya. Itu Najib Nawar kan marah gitu. Minta nu bawa 1, minta 50.000, 10 no bawa gitu. Gitu. Nah, 50.000 kan gitu. Tuh ya. Inilah ya Allah bina tuh agama begitu, ada takwib, ada ya ada tasdid. Jadi yang ringan, yang apa berat kan gitu. Ya, yang gitu. Jadi jangan kita salahin. Kan gitu, puasa ya yang kuat ya puasa yang nggak kuat nah jangan buka ya. Nah, karena maridon awala safarin nah faidatun min ayamin kan gitu lah ya kalau kuat ya puasa gitu nah nyaurnya gitu kalau yang kuat dari sebelum subuh nah kalau yang nggak kuat habis subuh memang nggak ada kan ada nah itu kan bagi orang yang nggak kuat. Nah yang nggak kuat gue kalau nyaur habis banyak apa sebelumnya subuh wah kayaknya ntar jam 8 juga iya udah keroncongan kan gitu. Nah gue nyaur dah kita jam 5:30 kan remeng-remeng masih gitu. Nah iya lah kan nyaur dah 5:30 nah kan kuatan dikit itu dah no ngapa nah inilah gitu ini jangan kita salahin wah gimana lu pas gitu ya nyaurnya 5:30 ya lu ngaji dulu dah kayak gitu lu buka tuh kitab buat begitu nah iya lah apa ngaji tuh lu buka tuh kitab itu ada hadis ada sahabat yang kerjain begitu nah ini kan gitu ini maksudnya Wahab Sya'rani tuh gitu jangan gitu jadi kita biar punya pikiran luas Wahab Sya'rani ini gitu ya ini kita baca kitab ini nih ntar kalau balik kita baca Mizanul Kubro lebih-lebihan lagi ya Mizanul Kubro tuh kan karangan di juga nih itu lebih-lebihan lagi nanti ya luasnya tuh itu ya tuh ya enak kan enak ya nggak enak enggak jangan kayak nyalain gitu jadi kalau ada orang yang kerjanya beda sama kita nah kitanya kerjanya jangan salahin dia kitanya yang koreksi gitu nyari dah kita nyari sih yang bener dia kita kan gitu ya nah ternyata begitu bener dia gitu ya 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 jangan disalahin gitu ya gitu ya kalau kita nyalain berarti kita kurang apa ya nah kurang belajar gitu ya kalau kita belajar ya kayak gitu ya kayak Sazami itu pernah datang guru katanya dia tuh ada seorang temannya dulu waktu dia haji ya ke rumahnya datang namu kayak gitu ya nah dia sih pakai bahasa isyarat tuh waktu itu maghrib sholat maghrib katanya di rumahnya ya apa digelarin dah tuh ya sejadah di rumahnya dan sejadah kan ada banyak di gambarannya kan ya di gambarannya tuh ada gambar Ka'bah atau gambar apa tuh tamunya nggak ngomong kayak gini jadi ngomongnya apa dibilang ya yang bikin sejadah nggak baca kitab Fathul Mu'in kali ya jadi gitu jadi gitu ya maksudnya kan buat dialog dia iya tuh nah lu gimana sih gitu 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 ini yang bikin sejadah nggak baca kitab Fathul Mu'in kan di Fathul Mu'in kan nggak boleh sembahyang ya makruh tuh kalau kita sembahyang di atas yang ada gambarannya atau yang nempel sama baju kita kan gambaran ya atau ada di depan kita nah digelarin tuh sejadah kan gitu kan ada gambarannya jadi nggak ngomong nggak disalahin gitu nggak ya kan ya cakep kan yang gitu nah kata ini yang bikin kita apa sejadah nggak baca kitab Fathul Mu'in kan lah kalau yang ini kan langsung paham gitu itu nah ini dia diambil itu ya nah tutupan tuh kainan ya yang putih yang apa ya nggak bergambar itu ya ya jangan disalahin jangan gitu nah itu gitu ya jadi ini agama tuh Allah bikin begitu ada makomnya tahbib ada tasdid ya likulin min huma
rijalun. Jadi ada orang-orangnya, ya. Jadi yang kuat pakai yang kuat, yang apa? Ya, yang enggak kuat pakai yang ringan. Ya, dalam kaidah usul fikih kan ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah kan gitu. Ya, dalam apa? Ya, dalam ilmu usul fikih azimah tuh artinya yang berat-berat gitu. Ya, nah rukhsah tuh yang ringan-ringan gitu. Nah, itu kan yang kuat-kuat tuh biasanya orang-orang para ya aulia apa gitu. Nanti kuat-kuat itu. Ya, sembayangnya kuat, ya, puasanya kuat, kan begitu. Jadi orang-orang yang azimah begitu, yang sunnah dibilang wajib, ya, buat dia, ya, yang wajib dibilang ya fardu gitu, ya. Artinya tuh kalau yang sunnah dibilang wajib, dia nggak bakal tinggalin yang sunnah karena wajib. Nah, dia kalau ditinggalin berarti dia dosa buat dia. Iya, bukan buat orang. Itu kalau orang-orang yang itu, ya, pada salafus soleh itu. Nah, sampai lagi yang wajib. Ya, itu. Ya. Nah, itu gitu, ya. Jadi nggak gitu. Nah, kalau kayak gitu kan ya rusak. Ya, nah kan yang ringan gitu. Ya dasaran sunat kan. Ya. Iya, dasaran sunat. Yang wajib aja kerjain wajib, yang sunat-sunat kita tinggal kan. Ya kan dasaran ya. Nah tuh gitu kalau kita ya karena kita ini bukan makomnya makom tasdid, makomnya tahfif gitu ya. Ini jangan jangan disalahin dah gitu ya. Ada orang gitu lihat bayangin cepet banget biarin gitu sih gitu. Gitu. Ya jangan lu kok cepet banget lu nggak baca gini jangan biarin aja. Ya itu nah husnuzonnya kita siapa tahu dia kan cepet jadi khusyuk kan. Ya lebih khusyuk kan, kok cepet kan. Kan kalau kita sembahyang cepet, setan nggak keburu apa? Iya, kalau kita sembahyang cepet, kan setan nggak keburu apa? Godain lah. Iya kalau kita sembahyang lama, ya setan will godain kan. Nah iya gitu sembahyang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya setan kata ini gue gitu ini kerjain, gitu. Ya, kan bisa gitu. Nah kalau dibaca cepat itu, nah setan mau apa mau godain udah langsung rukuk, gitu. Habis rukuk langsung naik lagi ya. Cepet gitu. Iya. Nyaret, kita husnuzonnya yang orang yang begitu gitu. Jangan kita seuzon. Wah, lu gimana sembahyang ini begitu. Yuk Fatihahnya baca begini biarin dah. Iya, gitu. Ya, tuh. Ya. Itu aja jadinya enakan jadinya. Ya kalau kita tahu gini nggak bakal apa tuh nggak jadi pusing nggak baca ya nyalain orang nggak itu ya enak aja gitu enak lah jalan biasa aja nah gitu ya. Nah tuh gitu ya gitu ya jadi setiap itu rijalun la ala martabatin wahidatin jadi setiap keduanya itu takfif dan tasdid ada orang-orangnya tidak atas satu tingkatan yang satu artinya nggak satu tingkatan aja harus tasdid aja lah repot kan gitu nah kalau yang berat aja kita waduh ini bisa ngapa-ngapain itu kan iya kalau kita makanya yang satu aja nih nggak ada tingkat yang takfif yang tasdid gitu ya kayak pas salafus soleh nah kita nggak bisa ngapa-ngapain nah gitu bayang awabin ya 20 rakaat habis itu baca Quran gitu ntar siangnya puasa ya namanya sih kalau kita ada bagus ada yang tahfidz gitu nah benar begitu tuh ya lah ya atabatin wahidin kama sayati sebagaimana akan datang nanti fi idahuhu penjelasannya qoriban ya dekat sebentar lagi fil mizani ya di dalam kitab Mizanul Kubra ada di sana nanti ya insyaallah kalau ada kesempatan ya kita baca lagi ya ini biar lamaan aja hidupnya gitu ya yang lamaan hidupnya jangan buru-buru mati yang mati aja pengen hidup lagi gitu ya lagi gitu yang masih hidup biarin ya lamaan gitu nah gitu baca lagi nih habis gitu tukar lagi atau juga nanti waktu yang lain ada kesebutan aja kita bisa Kubra ya nah ini tipisnya kayak gini ya kayak apa tuh iya segitu ya bisa enggak segini tebalnya gitu ya tapi Janul Kubra ini tuh ya
Waman asyura alaihil jam'u baina hadisaini minhuma, siapa orang yang sulit buat dia tuh untuk menghimpun dua hadis nih, ya gitu, minhuma dari ya keduanya tuh, jadi minha daripada syariat tadi, au kaulaini atau dua kaul, sulit untuk menghimpunnya, min aqwali ulama iha, dari perkataan ulama. Falyaj'alil mailu, ya falyaj'alil maila ilal ihtiyati minhuma, ya maka jadikanlah kecondongannya itu yang lebih ihtiyat dari keduanya, ya dari yang tasdid dan tahfif, fi martabatil uluwiyah, ya dalam tingkatan yang paling utama gitu ya. Jadi kalau bagi kitanya untuk sulit gitu untuk menghimpun antara dua hadis, ini ada hadis begini, yang ini begini, yang satu neken beratin, yang satu ringanin, nah gitu kan, atau perkataan ulama tuh ya, ada yang ringanin, ya ada yang ya gitu beratin, nah biarin yang mana tuh gitu ya. Nah kalau yang begitu tuh, nah gitu falyaj ilma ilah tuh ilal ihtiyati minhuma, maka jadikan kecondongannya yang paling ihtiyat dari keduanya fi martabatil uluwiyah, pada tingkatan yang lebih utama. Nah cari dah mana yang lebih bagus kan gitu ya. Ini dalam ibadat kan gitu ya, kan gitu kan ya, ada yang beratin, ada yang ringanin kan gitu ya, kayak sholat sunat tuh ya. Kalau sholat sunat tuh bagi ya orang-orang ahli apa tuh ahli kaum ya, kayak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu di kitab-kitabnya ulama yang lain tuh ahli gitu, itu ada sholat sunat yang namanya tiap malam tuh, malam siang, ada sholat hari Minggu, sholat malam Minggu, sholat hari Senin, malam Senin, terus dalam seminggu tuh ada sholatnya. Nah yang nggak ngasih ada nggak? Ada. Ya, yang nggak ngasih bilang pala taktar, jangan kamu ya tertipu dengan omongan-omongan orang itu, jadi gitu. Ya, dibilang itu, jangan kamu tertipu dengan omongan-omongan tuh ya, yang seperti yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Imam apa ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan, itu semua adalah bid'ah katanya. Itu. Iya. Nah, kalau bisa tuh warnaan ya pemerintah jangan kasih. Gitu, jangan kasih, kerjain. Nah, itu kan yang bagi tahfidz kan. Iya, ngeringanin enak. Itu emang ya makanya emang nggak begitu kuat lagi. Iya, ngerjainnya begitu. Nah malam minggu mau jalan-jalan suruh bayang. Gitu. Ya, malam minggu, ntar hari minggu lagi. Ngerjainnya nah, bagus dikata itu nggak kuat dalilnya. Apa tuh? Ya, doib. Lihat tuh. Tuh di kitab apa tuh? Dulu yang kita baca kitab Irsyadul Ibad. Terus Syekh Ali Al-Malibari itu bilang gitu, tuh jangan kamu tertipu tuh orang yang bilang tuh sholat ya yang harian tuh, nah sholat di awal apa tuh ya awal Rajab gitu, sholat di malam nisfu Sya'ban yang 100 rakaat tuh ya, yang baca kulhunya setiap rakaat 10 ya kan jadi 1000, itu jangan katanya, jangan kerjain ya. Itu bid'ah katanya. Yang gitu ya, tapi kayak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Izzuddin Abi Salam, Imam Junaid pada tuh ahli salafus saleh suruhin itu. Nah yang mana dah? Ya, ya, yang mana? Ya, ya, sekarang bagi kita yang mana? Nah ini kan kata Wahab Syarani. Ya coba dah kalau ada dua begitu tuh pendapat yang satu nyuruhin, yang satu nah sekarang kita pilih mana yang lebih condong, yang lebih utama, apakah kita sembahyang apa enggak, kita kerjain apa enggak gitu ya gitu. Nah sekarang ambil jalan tengahnya, nggak bisa banyak yang semua, iya dikit kerjain tuh kan gitu ambil ya. Ini biar bijaksana jadinya, jadi nggak ihmal ya gitu kan ya, nggak mengosongkan dua pendapat tadi, jadi yang satu ngelarang, yang satu nyuruhin. Nah sekarang kita supaya jangan ya kosong kan, ya nggak bisa kerjain yang banyak, yang dikit dah. Jadi nggak gitu, jangan ngelarang ya, itu emang nggak kerjain, yang ini juga nyuruhin, kita nggak kerjain banyak kan, disuruhin kerjain 100, wah banyak-banyakan yang gitu, 2 aja dah gitu ya. Nah, ya
Tuh gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi wal ihtiyat minhuma fi martabatil uluya. Wal ma'ilu ila rukhsati, orang yang condong kepada rukhsah nih yang ringan-ringan fi martabatil ya khilafil aula ya. Orang yang condong kepada yang rusak berarti dia itu dalam tingkatan ya khilaful aula, yaitu menyalahi daripada yang lebih utama gitu ya. Jadi kalau kita condong kepada yang ringan ya berarti kita meninggalkan yang lebih utama kan gitu. Ada yang bagus kalau kita nggak dikerjain. Nah kalau yang bagus ya bagusan kita kerjain. Ini kalau dikatakan tuh sholat bid'ah apa ya ditolak lagi dengan hadis apa gitu, as-sholatu khairu maudu'in istaksara bihi au istara biha au aqalla. Ya, sholat itu ada kerjaan yang paling bagus, memperbanyak atau dikit ya silakan kata Nabi kan. Tuh ya. Kan gitu. Ya, masa seorang sholat aja nggak dikasih. Ya. Kan gitu. Nah, orang sholat biarin di sholat gitu ya. Tuh ya, punya alasan lagi ya. Ya. Nah, ya. Nah, buat kita tuh. Nah, ya yattali'u ala ma qulnahu minal man'u tiyal furqana. Dia bisa tuh itulah ya bisa melihatnya atas apa yang kami katakannya ini man'u tiyal furqana. Orang yang diberikan ya bisa membedakan tuh ya gitu. Jadi kalau orang yang Allah berikan dia tuh bisa bedain, maka dia bisa lihat tuh apa yang kami katakan ini ya oleh Imam Warsa'oni itu ya. Nah, ya kita lihat tuh orang yang ini tuh ya. Ahmaduhu hamdaman qara'a min bahri syari'ati hatta sabi'a wa rawiya minhul jisma wal jinan. Ya, ahmaduhu, saya memujinya tuh kepada Allah hamdan ya, satu pujian. Man qara'a min bahri syariah, orang yang mengisap ya gitu menyedot ya qara'a tuh ya menyedot ya, dari pakai mulutnya tuh nyedot ya min bahri syariati, dari lautan syariah, hatta sabi'a, sehingga dia kenyang, warawiya, dan dia puas ya minhul jisma ya wal jinan ya, sehingga apa ya hatta sabi'a warawiya minhul jismu wal jinan ya sehingga puas tuh ya, kenyang dan puas dari sedotan ya tadi tuh dari lautan syariat tadi, dipunya jisimnya, tubuhnya, dan juga hatinya. Oh ya, jadi orang-orang yang benar-benar tuh nyedot, ngambil, ngisep ya dari lautan syariah, nanti hatinya tuh baru benar-benar puas, senang gitu, enak gitu ya. Wa askuruhu syukraman alima kama la syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bersyukur kepada Allah, syukur ya man alima, orang yang mengetahuinya, kama la syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kopa indama sorohat wihi, dan dia diam ya ketika apa yang jelas baginya, walam yurid alaiha syai'an walam yarid alaiha syai'an, dan tidak datang padanya sesuatu min tariqil kasfi ya yang gitu, daripada jalan kasab, awil istihsani, atau jalan istihsan. Istihsan itu artinya mengembalikan hukum kepada hukum asal. Itu istihsan ya dalam istilah kaidah usul fikih ya. Nah, istihsannya ya, istihsan itu mengembalikan hukum pada asal ya. Jadi kalau kita meragu ya kan gitu ya, kita ragu nih gitu ya, udah wudu apa belum yang gitu kan, tadi gue udah tiduran dan apa ya, ragu ya batal apa belum nih kan gitu ya, ambil tuh jalan ya istihsannya tuh artinya kembali ke asal, asalnya kita udah punya wudu ya, berarti kita belum batal gitu, tuh istihsan namanya ininya. Fa'in nahazaini tariqaini, maka sungguhnya dua jalan ini, walau rukhisa fil amali, sekalipun dirukhsahkan, diringanin dalam melaksanakannya,
bima natija minhuma, apa yang ya natija itu yang kesimpulan dari keduanya, fala ismata fihi, ya gitu, dan tidak ada pemeliharaan padanya, wala amana, dan juga enggak aman, wa aslama ilaihi, dan kita serahkan padanya itu tasliman, yaitu ya sebagai penyerahan, man razaqahullahu azza wa jalla husnuzan, orang yang Allah berikan kepadanya yaitu husnuzan, bil a'immati, dengan para imam-imam, wa muqallidihim, dan yang dia ikutin mereka tuh ya. Nah ya, jadi kalau sekiranya tuh ada rukhsah di dalam amalan ini, apa yang dari natijah kemudian daripada dua tadi tuh, yang ringan dan yang apa tuh ya, yang berat, itu enggak ada semua, enggak ada ismat atau enggak ada penjaminan ya, pemeliharaan dan juga aman, dan kita serahkan padanya itu kepada ya Allah yang memberikan orang itu dengan husnuzon, katanya dengan para imam dan para muqallidnya gitu. Wa aqama li jami'i aqwalihim dalila, dan dia menegakkan pada perkataan-perkataan mereka itu dalil-dalil, wal burhan, dan bukti-buktinya itu. Fajazahullahu azza wa jalla zalika ridha anhu fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla dengan seperti itu tuh husnuzannya itu, Allah redha padanya di dunia dan di akhirat. Ya, wa bawa'ahu masa amin ghurafil jannah, dan Allah sediakan tuh ya bahwa ya Allah sediakan baginya apa yang Allah kendaki, min ghurafil jinani, ya daripada ya kamar-kamar rumah-rumah di surga. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi pada Allah tiada Tuhan yang disembah ya melainkan Allah yang esa, la syarikalahu, enggak ada sekutu bagi Allah. Sahadataman alima, persaksian orang yang mengetahuinya, annallaha ta'ala a'lamu bimasalihi, ya orang yang mengetahuinya bahwa Allah lah yang lebih mengetahui dengan kemaslahatan dirinya, diri orang itu. Wa annahu ta'ala, dan sungguhnya Allah Ta'ala masakata an asya'a, tidaklah Allah itu diam di dalam suatu ya sesuatu itu, illa rahmatan bi khalqihi, kecuali rahmat ya kepada makhluknya. La li zuhulin wala nisyani, bukannya Allah tuh diam karena zuhul, lemah, dan juga bukan karena Allah lupa. Jadi kalau ada sesuatu yang Allah nggak sebut, ya nggak bilang, itu bukannya Allah lupa, itu rahmatan ya lil ibad, ya karena Allah memberikan rahmat kepada hambanya gitu. Ini masalah umpama kayak rokok, masalah apa kan nggak ada di Quran kan gitu, yang kagak gitu kan, yang sekarang gitu, itu bukannya Allah lupa, memang Allah nggak tahu. Nah kalau ada gitu ya gitu ya, ini jangan di apa tuh ya, jangan dicela, jangan diniin ya kan gitu. Nah, biarin yang ngerokok ya ngerokok, dia kan bilang haram gitu ya, nggak boleh, haram gitu yang ngerokok ya gitu, ada bilang boleh kan gitu ya, macam-macam dah tuh kan gitu ya, yang gitu. Itu bukannya karena apa ya, karena Allah, bukannya Allah lupa, kenapa Allah nggak tulis di Quran yang gitu ya bahwa rokok itu haram. Nah Nabi juga nggak ada kan ya di hadisnya yang gitu. Cuman ada hadis Nabi tuh orang yang ini kan nanti di akhir zaman ya, nanti ya begitu Nabi kata tuh akhir zaman bakal ada ya nah satu tanaman tuh ya yang dari tubuhnya dari kencing setan. Nah, itu apaan? Tembakau kan gitu. Itu. Ya. Yang gitu. Iya, kan gitu. Nah, itu ada. Tapi Nabi kata kan nanti itu kan. Kan gitu. Nah, itu timbulnya kapan? Nah, itu udah tahun apa tuh? Kan tahun 600-an. Iya, bukannya zaman Nabi. Zaman Nabi sih enggak ada. Enggak ada rokok, kopi tuh. Itu zaman Nabi belum ada. Itu yang ada kan keluarnya apa? Gitu. Nah, kopi kan sebagian apa? Ada yang haramin. Nggak boleh. Kenapa orang kalau habis makan kopi kan bisa jadi puyeng, jadi apa kan gitu. Iya kan gitu. Nah ada juga kan itu yang rokok, kayak rokok gitu juga kan.
nih alasannya apa tuh? Nah itu kan yang dokter kan gitu kan, mati jantung atau apa. Jadi ya di apa tuh ya dikaitin dengan apa tuh? Jangan boros jadinya ngapa gitu lah. Ya gitu. Ya jadi penyakit lah ngapa. Nah yang nggak ngerokok aja sakit. Ya, yang ngerokok sakit. Gitu. Tukang gesek ada tulisan udut mati, orang udut mati, mendingan udut sampai mati. Mendingan nggak ngudut. Rokok mati. Iya, orang rokok kan mati dibakar. Iya, kalau rokok kan mati dibakar. Iya, begitu rokoknya mati, disundut lagi. Gitu. Ini diharamin ya, biarin aja ya gitu. Ya, itu Allah nggak sebut tuh, Nabi nggak sebut, juga bukannya apa, bukannya Nabi apa tuh lupa. Itu semua ada, cuman rahmatan. Ya, Allah kasih rahmat, cariin yang kagak nggak disebut kan, bukan gini banyak kan. Ya, banyak tuh kan yang nggak ada zaman Nabi, banyak kan yang nggak ada. Nah iya, banyak gitu. Nah kan banyak juga gitu. Ya, emang zaman Nabi ada makan hamburger, ada pizza, agak ada kan? Enggak ada pizza, enggak ada hamburger, ada apaan tuh tadi mau itu kan gitu. Ada enggak yang Nabi? Kagak, Nabi makannya kan korma. Gitu, kan nasi pakai cuka. Iya, bukannya pakai sayur asem. Iya, kan gitu. Kalau kita kan makan ya, gitu kan nasi pakai sayur asem. Iya, supaya asem, kan akan sayur asem. Gitu. Nah, Nabi enggak ada sayur asem. Ya juga dikuain. Ya Nabi kata nikmal udumu al-khallu. Kan ada tuh di Ya Ulumuddin. Itu sebaik-baiknya tuh makanan nasi itu adalah cuka karena nggak ada sayur asem. Nah kalau dulu ada pohon minjo kali sini. Ada pohon minjo, pohon apa tuh? Iya, nah minjo, pohon angka. Iya, Nabi masak sayur asem. Iya nggak ada. Yang ada itu, ya ada garam, ya ada apa tuh? Ya cuka gitu. Ya. Nah kalau kita kadang ada apa? Ya, ada ponsi, ada minjo, pun singkong, apa, nah kan banyak tuh. Nah itu dah, ya, nikmal udum begitu, gitu. Nah, ya, biarin kalau kagak ada di Qurannya, nggak ada di hadisnya. Nah itu rahmatan, ya, buat jadi enakin kita, kan enak jadinya. Gitu, ya. Bukannya kali Allah lupa nggak nyebutin gitu, bukan, gitu, ya. Ya, sakata tuh ya. Nah, wa annahu ta'ala ma sakata anil asya illa rahmatan bi khalqihi la li zuhulin wala nisyanin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi pada Nabi Muhammad sebagai hambanya dan rasulnya, wa habibuhu dan kekasihnya, wa khaliluhu ya khalilnya, allazi faddalahu ala kafati khalqihi, yang Allah muliakan Nabi Muhammad itu atas keseluruhan makhluknya. Wa ja'ala ijtima'a ummatihi mulhikan fil amali bisunnati wal qur'ani. Dan Allah jadikan tuh ijma'nya umatnya Nabi Muhammad itu ya yang diilhakkan ya itu yang apa ya yang disatukan tuh ya dihubungi dengan amalnya tuh itu bisunnati wal Quran, yaitu dengan Al-Quran dan hadis tuh. Allahumma fasalli wa sallim alaihi, ya Allah ya berselawatlah dan salamlah kepada Nabi Muhammad wa ala jami'i ikhwanihi, dan kepada seluruh ya keluarga saudara-saudaranya minan nabiyyin daripada nabi-nabi, wa ala alihim dan keluarga mereka, wa ashabihim dan sahabat mereka, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ya. Nah inilah ya mukadimah sampai sini dulu, wa ba'du, dan sesudah itu wallahu a'lam.